what's up guys? Balik lagi di channel gua Sierra Yankee. Nah, hari ini gua mau nge-review satu Tamiya. Nah, Tamiya ini adalah Tamiya kit lagi yang kemarin setelah gua unboxing dan rakit Tamiya gua sendiri, yaitu Rowdy Bull Balance Package. Nah, gua sekarang hari ini mau nge-review Tamiya, yaitu salah satu package dari Tamiya Advance Pack. Kalian tahu nggak kira-kira mobil apa yang dikeluarin sama Tamiya? Oke, nggak usah lama-lama, kita cek aja. Let's go. Nah, ini dia. Tamiya yang bakal gua review hari ini adalah Neo VQS PZ Chassis Advance Pack. Ini adalah salah satu paket yang cukup langka sekarang, yang harganya pun lumayan tinggi ya sekarang ya dibandingkan package-package lainnya. Berdasarkan informasi yang gua dapat, harga dari package ini 400 sampai 500 ribu. Apa sih kok bisa mahal banget dibandingkan sama Rowdy Bull gua yang cuma 300 ribuan? Karena Neo VQS ini adalah Advance Pack, dimana Advance Pack itu dia lebih bagus dibandingkan Balance Pack. Kalau kita lihat di sini, kelengkapannya pun hampir mirip dengan Balance Pack gua, tapi yang membedakan adalah beberapa part kayak mesh dampernya. Kalau di Balance Pack kita cuma dapat side damper, tapi kalau di Advance Pack itu kita dapat side damper dan di belakang kita dapat mesh damper juga. Gunanya pun sama, untuk bikin mobil ini lebih stabil di lintasan dibandingkan dengan Rowdy Bull gua yang ini. Rowdy Bull ini penggerak depan. Nah, tapi ini kan gua nggak pasang ya semuanya. Terus dan dinamo yang di sini digunakan adalah light dash. Berbeda juga dengan balance pack yang gue punya. Balance pack itu masih seri tune, yang ini seri dash. Oke, nggak usah lama-lama, kita review dulu dari boxnya. Boxnya pun gambarnya udah keren banget ya guys. Bodinya hitam, kuning, itu perpaduan kayak mobil sport banget dan keren banget lah menurut gue dengan segala aksen-aksennya. Jadi kelihatan maco gitu kan. Tamiya Neo VQS menggunakan VZ Chassis. Nah, di sini sudah dijelaskan adalah VZ Chassis. Terus Advance Pack tuh apa aja sih yang kita dapat di Advance Pack gitu. Udah kita lihat ya di sebelah sini nih. Nah, seperti biasa di samping-samping box ini akan dijelaskan semuanya. Jadi inilah layout dari chassis dan FRP yang diberikan oleh Tamiya beserta dengan kelengkapan lainnya. Sekedar informasi, VZ Chassis ini adalah pengembangan dari VS Chassis. Itu udah lama banget ya, gue nggak tahu itu rilisnya kapan, dan ini pun VZ juga gue nggak tahu rilisnya kapan. Yang pasti VZ ini pun adalah penyempurnaan dari VS Chassis, dimana dia masih menggunakan motor penggerak di belakang. Di sini pun kita bisa lihat apa-apa aja yang kita dapat. Ini chassisnya, gearboxnya, terus ada stay dinamonya, ban, damper, dan brake-nya kita juga dapat, sponge brake-nya. Ya, beginilah gambaran dari Advance Pack yang kita dapat. Dan parts include-nya kita dapat tune up parts include. Dapatnya itu light dash seperti yang gue bilang tadi, FRP white front plate biasa sama kayak balance pack gue, FRP plate for Super X chassis, terus FRP rear brake stay, brake sponge. Dia di sini warnanya biru dan merah. Dapat di sini low friction 13 mm roller, dapat juga 2 mm. Ya, 2 mm screw yang panjangnya 25 mm dapat 2 dan 30 mm dapat 2 juga. Terus di sini juga dapat propeller shaft. Bagusnya lagi di sini kita dapat carbon reinforced G13 and 80 pinion gear. Jadi yang kita dapat nih, gua kasih unjuk. Kemarin kalau di balance pack gua pinion gua doang yang karbon, tapi gear coronanya tidak karbon. Tapi kalau di sini kita dapat semuanya adalah karbon. Gear set yang kita dapat di sini 37 banding 1. Bukan 35 banding 1 ya. Di sini high speed untuk yang 37 banding 1. Tapi kalau 35 banding 1 itu adalah super speed. Kita dapat high speed X counter gear. Tuh,
37:1. Super hard small diameter low profile tire black set mesh damper set. Nah, itu adalah tune up parts yang kita dapat di box ini. Dari sampingnya seperti ini, masih sama seperti tampilan depannya. Ini di sini juga diinformasikan bahwa baterai itu not include, alias tidak dapat baterai. Sama ya. Untuk sisi sampingnya gambarnya masih sama. Oke, dan sekedar informasi, Tamiya ini sudah dirakit oleh teman gua dan sudah banyak modifannya. Jadi sudah masuk ke STO Basic. Dimana STO Basic itu intinya adalah segala parts yang dipakai adalah parts original Tamiya dan tidak ada body yang dipotong oleh dia gitu. Oke, kita lanjut aja untuk review apa aja sih yang ada di dalam box ini dan part-part apa aja sih yang udah dibeli oleh temen gue untuk di upgrade. Oke, kita buka ya. Nah, begini. Ini adalah isi dari box yang teman gue punya. Apa aja sih isinya? Ini adalah part dia dapat seperti gearbox, terus ada cover gear depan dan terminal, dan dia pun di sini ada pengunci baterai dan extension untuk bumper depannya, karena di sasis VZ ini bumper depan itu dibagi jadi dua part gitu, antara sasis dan extension bumper depannya gitu. Oke, ini udah dipotong semua ya karena udah dirakit. Ya udah kita sisihin aja. Kemudian di sini kita lihat di sini ada Tamiya tape. Nah, Tamiya tape ini gunanya cukup banyak untuk kalau kalian misalnya install rem terus kalian berpikir bahwa rem itu terlalu ngegigit ke trek, terlalu keset, jadi kalian bisa tambahin Tamiya tape ini biar brake-nya itu jadi lebih halus gitu, jadi nggak terlalu ngegrip ke treknya. Ini ada, ini dia pengunci roller yang kayak di balance pack gua juga sama dapatnya. Terus di sini ini adalah dari rollernya dia, semuanya warna hitam, dan di sini dia juga beli roller yang small diameter menggunakan bearing. Ini bagus banget kalau kita pakai di Tamiya kita, jadi ketika Tamiya-nya belok di lintasan dia tidak ada hambatan gitu, jadi lebih cepat di tikungannya karena ada bearingnya di dalam gitu. Terus di sini juga ada spacernya pun dapat dari boxnya. Oke, kita sisihin aja. Kelihatan deh. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, di sini temen gua punya dua dinamo, yaitu light dash, dimana light dash ini adalah bawaan dari boxnya sendiri, dan di sini dia punya Hyper Dash 3 Japan Cup 2019. Nah, dia beli lagi yang dinamo satunya. Dia di sini punya 3 dinamo yang light dash, terus dia punya Hyper Dash, dan yang dipakai di sini adalah Atomic Tune kalau nggak salah. Nanti kita lihat, kita bongkar. Oke, di sini ini adalah velg bawaannya, tapi dia sudah menggunakan ban marun, dimana ban marun ini sudah low friction, jadi bagus juga ban ini untuk balapan. Ini ban bawaannya yang super hard low profile. Di sini juga dia punya roller lagi, roller bearing yang masih belum dibuka. Ini adalah part aftermarket. Di sini ada brake-nya yang sudah dijelaskan tadi, ada warna biru dan warna merah, tapi di sini actualnya tuh pink gitu. Nah, di sini sama juga dapat part-part screw-nya, dapat baut-bautnya, mur dan lain segala macam. Di sini pun dia dapat ini FRP-nya pun dapat juga. Ini sudah dipakai dan dilepas mungkin nggak cocok ya. Ini dapat toolsnya juga, kita dapat kunci pas, dapat kunci L, dan kita dapat juga obeng. Di sini pun dia punya as, ini baterai, dia punya baterai cas. Baterainya itu dari Fujitsu, adalah FRP tambahan. Ini juga aftermarket. Ya, ada grease. Nah, grease-nya belum dipakai sama dia. Sini dia punya akar belakang tapi nggak dipakai karena dia sudah langsung pasang FRP-nya.
Di sini masih ada roller pemberat dan lain sebagainya. Manual-manual juga sama kelengkapannya. Kalau kalian bingung untuk rakitannya seperti apa, tenang, di sini semua dijelasin. Oke, inilah penampilan dari Neo VKS yang sudah di-upgrade oleh temen gua. Jadi ini udah tidak standar lagi seperti bawaan boxnya. Kita lihat dari tampak luarnya. Di sini part-part apa aja sih yang udah di-upgrade? Satu, di sini kita sudah lihat rollernya. Di sini sudah menggunakan roller naga yang di dalamnya masih ada bearingnya juga, dan ini besi ya, steel gitu. Terus di depannya ditambahin mesh damper juga, dan di sini untuk penutup rollernya pun digunakan stabilizer. Di sini dia menggunakan ban yang sangat low profile ya, jadi lebih tipis gitu. Ini adalah ban bubut, dimana velgnya ukurannya besar yang sudah di balancing. Di balancing itu gunanya agar ban ini muternya tidak ada bergelombang gitu. Kita lihat dari belakang. Di belakangnya pun yang seperti yang gue bilang, dia sudah menggunakan FRP-nya langsung, jadi tidak menggunakan akarnya lagi. FRP-nya di sini biasanya sih harusnya dia taruh mesh dampernya ya. Kalau dari gambarnya ini mesh dampernya di belakang, tapi dia pindah ke depan. Rollernya pun yang di belakang diganti dengan roller besi. Nah, terus kita buka aja sekarang cupnya. Buka cupnya itu dari belakang. Ini kayak knalpot ya, knalpotnya keren banget. Warnanya kuning transparan gitu, seperti ini. Wah, ternyata si body covernya juga bagus ya guys. Di sini warnanya black transparan gitu, sama kayak Rowdy Bull gua yang ini. Mirip lah ya, transparan juga, keren banget. Nah, di sini dia juga udah pasangin decal-nya atau stikernya, jadi terlihat lebih agresif gitu ya. Terus kalau kita lihat dari bodinya juga aerodinamis banget. Oke, kita lihat dari setup di dalamnya. Inilah penampakan dari VZ Chassis. VZ Chassis menggunakan dinamo single shaft. Ini cara buka baterainya. Karena di sini VZ Chassis bukannya berbeda dengan MS Chassis, dengan FMA Chassis, SFM Chassis, dan Super 2 atau Super 1. Dia cuma bukanya dari kanan sebelah sini, dibuka gitu. Dan di sini untuk lock baterainya masih nyangkut ya di chassis, jadi nggak akan pernah kita kehilangan lock baterai ini. Kita copot aja baterainya. Nah, begini penampakan dari tempat baterai di chassis. Dengan terminalnya juga ada. Nah, di sini dia menggunakan dinamo Atomic Tune. Nah, Atomic Tune ini sama banget dengan dinamo yang gue pakai di Rowdy Bull. Dan Atomic Tune di sini yang dipakai sudah dicoak ya belakangnya. Kenapa sih dicoak di belakangnya? Biar kita bisa kasih pelumas ke dinamonya, atau kita bisa break in juga dinamonya. Apa sih itu break in, Bang? Ya udah, nanti kita bahas ya break in. Kita bahas dulu Tamiya ini. Di sini juga kalau kita lihat dari gearboxnya sendiri pun masih transparan. Jadi semua yang warna kuning ini adalah warna-warna transparan. Jadi kita bisa lihat gearboxnya dia menggunakan yang 37:1, yaitu warna hijau dan kuning gitu. Masih penasaran sama pinionnya dan lain sebagainya? Kita buka, kita kasih. Nah, cara buka gearboxnya gampang banget. Dari bawah sini ditekan ke belakang, terus ini kebuka. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia menggunakan pinion yang ungu ya. Jadi yang hitam tadi, yang karbon, dia pakai di dinamo yang seri DAS. Karena mungkin dia berpikir bahwa di seri DAS itu perputarannya lebih kencang, jadi dia butuh pinion gear yang lebih kuat. Jadi yang pinion gear yang karbon ataupun semua bahan di Mini 4 WD yang karbon itu jauh lebih kuat dibandingkan yang plastik gitu. Apa aja counter gearnya, kita lihat gear yang dipakai pinionnya seperti apa. Nah,
Ini pinion gearnya warna ungu. Terus di sini propeller shaftnya, gearnya warna hijau, dan corona gearnya warna hitam. Keren banget guys, warna hitam. Terus kayak nyatu gitu kan sama bodinya, jadi kayak nggak kelihatan ada gearnya. Keren banget sih. Nah di sini gearnya pun belum dimodif apa-apa ya sama dia. Terus di sini dia pun di setiap bannya menggunakan bearing, dan di sini pun dia menggunakan bearing di counter gearnya di tengah-tengah. Kalau di Rowdy Bull gua itu masih pakai yang bawaan dari boxnya, belum gua upgrade karena gua mau main yang standar dulu. Mungkin nanti akan gua upgrade. Nah efeknya seperti apa sih kalau kita puter seperti ini tuh. Jadi dia lebih lancar dia berputarnya dibandingkan menggunakan yang bawaan dari boxnya. Oke, kita pasang lagi. Ini tinggal cetekin doang, udah jadi. Nah, di sini yang gue bilang sebagai extension dari bumper depan. Ini ada tambahannya lagi kalau kita lihat dari bawah. Di sini dibaut lagi dari bawah, terus di sini dipasangin FRP lagi untuk brake plate-nya yang bagian depan. Ini mesh dampernya, side mesh damper, disambungin sama chassis di sini. Terus ini bagian bawahnya dia pasang seperti ini, brake-nya warna biru dan warna hitam. Keren banget guys. Nah, gue yakin sih ini mobil kencang banget ya kalau kita pakai dinamo yang hyperdash, karena kebanyakan untuk perlombaan itu kita menggunakan hyperdash atau mahdash. Nah gitu aja reviewnya. Oh iya, nggak lupa kita mau denger juga dong suaranya kayak gimana. Kita coba aja, kita pasang baterainya dan resmi. Oke, on off nya ada di depan ya, karena ini dinamo belakang, jadi on off nya di depan. Kalau FMA itu dinamonya di depan, on off nya di belakang gitu, balik dia. Oke, kita coba aja, kita nyalain. Keren banget guys. Ini kalau kita lihat dari perputaran bannya yang sudah di balancing, itu bannya muternya bagus banget, nggak ada goyangan sama sekali, yang bikin Tamiya ini semakin stabil. Oke, gitu aja review Neo VKS Advance Pack dari gua. Dan terima kasih buat temen gua yang sudah meminjamkan Tamiya-nya untuk direview. Oke, bagi teman-teman yang butuh informasi lagi tentang Tamiya, silahkan komen di bawah dan kasih tahu gua mau video seperti apa, nanti akan gua bikin. Dan mungkin di next partnya kita akan coba jalanin si Neo VKS ini dengan Tamiya gua. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini biar gua semakin semangat buat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih, jaga kesehatan dan cintai dirimu.